Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarlinda, NIM 702011913, jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan kesehatan. Berikut penjelasannya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada penjelasan video ini ada 4 bahasan penting. Yang pertama, ada pengertian dan macam pembiayaan kesehatan. Yang kedua, ada sumber biaya kesehatan dan pengalokasiannya. Yang ketiga, ada tujuan dan asas pembiayaan kesehatan. Dan yang keempat adalah strategi pembiayaan kesehatan. Pada materi pertama, yaitu pengertian dari pembiayaan kesehatan. Di sini ada 2 hal yang harus diketahui. Yang pertama adalah biaya kesehatan dan yang kedua adalah definisi dari pembiayaan kesehatan. Nah, biaya kesehatan adalah dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, maupun masyarakat. Nah, sedangkan definisi dari pembiayaan kesehatan adalah pengelolaan berbagai upaya penggalian, pengalokasian, pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, dari definisi ini menandakan bahwa salah satu aspek penting dalam mencapai tujuan kesehatan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya adalah pembiayaan kesehatan. Materi selanjutnya yaitu macam pembiayaan kesehatan. Macam pembiayaan kesehatan ternyata ada 2. Yang pertama adalah biaya pelayanan kedokteran dan yang kedua adalah biaya pelayanan masyarakat. Seperti apa biaya pelayanan kedokteran itu? Nah, biaya pelayanan kedokteran itu merupakan bentuk upaya kuratif dan rehabilitatif dan dilakukan secara tunai atau private berupa asuransi kesehatan. Dan yang kedua tadi yaitu biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Bentuk kegiatannya berupa upaya promotif dan upaya preventif. Kemudian disediakan pemerintah dalam bentuk anggaran program kesehatan. Materi kedua berkaitan dengan sumber biaya kesehatan dan pengalokasiannya. Nah, ternyata sumber pembiayaan kesehatan ada 3. Yang pertama dari pemerintah, dari pihak ketiga, dan dari masyarakat. Nah, dari pemerintah itu sendiri memiliki 3 unsur bagian. Yang pertama yaitu dari pajak langsung individu seperti pajak pribadi dan pajak pemilikan properti. Kemudian yang kedua yaitu pajak langsung dari pendapatan usaha. Dan yang ketiga yaitu pajak tidak langsung seperti pajak penjualan barang dan pajak pertambahan nilai. Kemudian dari pihak yang ketiga yaitu dari asuransi sosial bagi tenaga kerja pemerintah, swasta, dan perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu asuransi komersial bagi tenaga kerja pemerintah, swasta, dan perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu sumber pembiayaan dari masyarakat itu sendiri berupa asuransi swasta, komersial, dan mengetahui sumber dari pembiayaan kesehatan, maka kita perlu tahu juga pengalokasian pembiayaan kesehatan. Nah, ternyata pengalokasian pembiayaan kesehatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 171 yang menyatakan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 5% dari APBN di luar daripada gaji, dan besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dialokasikan minimal sebesar 10% dari APBD di luar daripada gaji. Nah, pengalokasian ini secara rinci melakukan pengalokasian dana yang dihimpun dan dilakukan oleh pemerintah daerah, dan pemerintah daerah kabupaten kota ataupun kabupaten dengan memperhatikan pengutamaan upaya pembangunan kesehatan dengan prinsip yang berkelanjutan, efektif, dan efisien. Kemudian alokasi dana yang berasal dari pemerintah dilakukan melalui penyusunan APBD
serta pemerintah daerah dan pemerintah daerah kabupaten dan kota berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk kesehatan minimal 10% dari APBD di luar daripada gaji. Dan dengan pembagian yang proporsional untuk upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kemudian, alokasi anggaran kesehatan yang diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarnya paling sedikit 2/3 dari anggaran kesehatan dalam APBD. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan dan asas pembiayaan kesehatan. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan pembiayaan kesehatan telah tercantum pula dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Disebutkan beberapa kebijakan umum tentang pembiayaan kesehatan seperti dikutip berikut. Tujuan pembiayaan kesehatan adalah untuk menyediakan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kemudian, asas dari pembiayaan kesehatan yaitu pembiayaan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan kecukupan, keseluruhan, menyeluruh, berkesinambungan, berhasil guna, berdaya guna, menjamin pemerataan dan keadilan, dan transparansi serta akuntabel. Terkait dengan pembiayaan kesehatan, ada 3 pembiayaan kesehatan. Yang pertama adalah kecukupan atau adekuasi dan berkesinambungan pembiayaan kesehatan pada tingkat pusat, daerah, dengan langkah-langkah seperti yang pertama, mobilisasi sumber-sumber pembiayaan, yang kedua, kesinambungan fiskal phase dalam anggaran kesehatan, dan yang ketiga, yaitu meningkatkan kolaborasi intersektoral untuk mendukung pembiayaan kesehatan. Langkah kedua, strategi pembiayaan kesehatan adalah mengurangi pembiayaan cash dengan pembiayaan out of pocket dan menyediakan hambatan pembiayaan untuk mendapatkan pelayanan cash bagi keluarga miskin dan rentan atau pengembangan akses sosial dengan melakukan langkah-langkah seperti yang pertama, promosi pemerataan akses dan pembiayaan dan utilisasi pelayanan. Dan yang kedua yaitu pencapaian universal coverage dan penguatan jaminan kesmas miskin dan rentan. Strategi ketiga yang dilakukan dalam strategi pembiayaan kesehatan yaitu peningkatan efisiensi dan efektivitas pembiayaan kesehatan. Hal yang dilakukan yaitu kesesuaian tujuan nasional dengan reformasi pembiayaan yang diterjemahkan dalam anggaran operasional dan rencana pembiayaan penguatan kapasitas manajemen perencanaan anggaran dan pemberian cash atau pelayanan kesehatan provider, pengembangan best practice. Sekian materi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.